Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bertranda dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen keuangan, teori dan praktik bab 12, teori struktur modal karya Imade Sudana. Pengertian struktur modal. Struktur modal menjelaskan tentang apakah kebijakan pembelanjaan jangka panjang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, biaya modal perusahaan, dan harga pasar saham perusahaan. Beberapa asumsi terkait teori struktur modal yaitu 1. Tidak ada pajak dan biaya kebangkrutan. 2. Rasio utang terhadap modal diubah dengan jalan. Perusahaan mengeluarkan saham untuk melunasi utang atau perusahaan meminjam untuk membeli kembali saham yang beredar. 3. Perusahaan mempunyai kebijakan untuk membayar seluruh pendapatan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. 4. Nilai harapan distribusi probabilitas subjektif pendapatan operasi setiap perusahaan di masa yang akan datang sama bagi semua investor. 5. Pendapatan operasi perusahaan diharapkan tidak mengalami pertumbuhan. Selanjutnya, beberapa pendekatan yang mempengaruhi struktur modal terhadap nilai perusahaan, biaya modal, dan harga pasar saham, yaitu pendekatan laba bersih operasi, pendekatan nasional, dan Modigliani-Miller position. Pengertian laba bersih. Berdasarkan pendekatan ini, anggap saja suatu perusahaan mempunyai utang sebesar Rp1.000 dengan suku bunga 15%. Pendapatan bersih operasi yang diharapkan setiap tahun sebesar Rp1.000 dan tingkat kapitalisasi saham biasa sebesar 20%. Sebagai contoh di bawah ini. Apabila perusahaan meningkatkan utangnya dari Rp1.000 menjadi Rp3.000 dan menggunakan tambahan uang tersebut untuk membeli saham yang beredar dan suku bunga tetap sebesar 15%. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pendekatan laba bersih, semakin banyak utang jangka panjang dipergunakan dalam pembelanjaan perusahaan, maka nilai perusahaan akan meningkat dan biaya modal perusahaan akan menurun. Pendekatan laba bersih operasi. Pendekatan ini mengasumsikan biaya modal perusahaan tetap pada berbagai tingkat leverage. Anggap saja biaya modal perusahaan sama dengan 20% dan perusahaan memiliki utang jangka panjang sebesar Rp1.000. Berdasarkan pendekatan ini, nilai perusahaan adalah sebagai contoh di bawah ini. Apabila jumlah utang perusahaan ditambah dari mula-mula Rp1.000 menjadi Rp3.000 dan tambahan utang tersebut dipakai untuk membeli kembali saham yang beredar, maka nilai perusahaan berdasarkan pendekatan laba bersih operasi adalah sebagai contoh di bawah ini. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, menurut peningkatan laba bersih operasi berapapun jumlah utang yang dipergunakan dalam pembelanjaan perusahaan, nilai perusahaan tidak berubah. Pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional mengemukakan ada struktur modal optimal dan perusahaan dapat meningkatkan nilai total perusahaan dengan mempergunakan utang atau leverage keuangan tertentu. Dengan mempergunakan utang yang semakin besar, pada mulanya perusahaan dapat menurunkan biaya modal perusahaan dan meningkatkan perusahaan, walaupun pemegang saham meningkatkan tingkat kapitalisasi saham biasa. Karena meningkatnya risiko bagi pemegang saham, peningkatan tersebut tidak melebihi manfaat yang diperoleh dari penggunaan suku bunga lebih murah. Modigliani-Miller position. Modigliani dan Miller mendukung hubungan antara struktur modal dengan biaya modal sebagaimana yang menyatakan bahwa struktur modal tidak mempengaruhi biaya modal perusahaan dan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Untuk mendukung pendapatnya, MM mengemukakan beberapa
mengemukakan beberapa asumsi, yakni A. Pasar modal sempurna, B. Expected value dari distribusi probabilitas bagi semua investor sama, C. Perusahaan dapat dikelompokkan dalam kelas risiko yang sama, D. Tidak ada pajak pendapatan perusahaan. Proses arbitrage. Proses arbitrage terjadi jika ada dua perusahaan yang identik dalam segala aspek, kecuali struktur modalnya yang berbeda. Pajak dan struktur modal. Salah satu pasar tidak sempurna adalah adanya pajak. Pajak dibedakan menjadi pajak atas pendapatan perusahaan dan pajak atas pribadi. Pajak pendapatan perusahaan. Manfaat penggunaan utang bagi perusahaan bagi pajak adalah biaya bunga yang dipakai untuk mengurangi pajak. Konsekuensinya adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh kreditur dan pemegang saham pada perusahaan yang menggunakan utang lebih besar daripada perusahaan yang tidak menggunakan utang. Pajak pendapatan perusahaan dan pajak pendapatan pribadi. Dengan adanya pajak pendapatan pribadi dapat mengurangi manfaat pajak perusahaan sehubungan dengan penggunaan utang. Pengaruh biaya modal kebangkrutan terhadap tingkat pengembalian modal sendiri. Apabila ada kemungkinan terjadi kebangkrutan dan kebangkrutan cukup besar, maka perusahaan yang menggunakan utang semakin kurang menarik bagi investor. Hal ini disebabkan perusahaan yang menggunakan utang kemungkinan bangkrutnya lebih besar daripada perusahaan yang tidak memiliki utang. Konsekuensinya adalah tingkat pengembalian yang diharapkan saham akan lebih tinggi apabila perusahaan menggunakan utang yang semakin besar, dan contohnya ada di bawah tersebut. Pengaruh biaya kebangkrutan terhadap tingkat pengembalian modal sendiri. Apabila kemungkinan terjadi kebangkrutan dan kebangkrutan cukup besar, maka perusahaan yang menggunakan utang mungkin kurang menarik bagi investor. Hal ini disebabkan perusahaan yang menggunakan utang kemungkinan bangkrutnya lebih besar daripada perusahaan yang tidak memakai utang. Konsekuensinya tingkat pengembalian yang diharapkan saham akan lebih tinggi apabila perusahaan menggunakan utang yang semakin besar, dan contohnya ada di bawah. Sekian, terima kasih atas presentasi saya. Sekarang dilanjutkan dengan Mas Yogi Andra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi Andra Teuza Lutfi. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen keuangan atau penggunaan leverage. Next. Untuk pengertian dan makna leverage. Leverage digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap atau fixed cost assets or funds untuk memperbesar tingkat penghasilan atau return bagi pemilik perusahaan. Leverage merupakan penggunaan aktiva tetap atau sumber dana di mana atas penggunaan dana tersebut perusahaan harus menanggung biaya tetap atau membayar beban tetap. Next. Dampak finansial leverage terhadap profitabilitas. Pengaruh penggunaan financial leverage terhadap profitabilitas atau return equity atau ROE sangat tergantung pada kondisi ekonomi. Pada kondisi ekonomi baik, penggunaan utang yang semakin besar akan meningkatkan ROE. Next. Hubungan financial leverage dengan operating leverage. Combination leverage merupakan gabungan dari financial leverage dan operating leverage. Combination leverage ini mengukur pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan IAT dan NI. Besar kecilnya combination leverage DCL sama dengan persen segitiga atau DCL sama dengan DOL kali DFL. Diukur dengan rumus sebagai degree of combination leverage atau DCL.
Dengan kata lain, degree of combination ditentukan oleh besarnya degree of operating leverage dan degree of financial leverage. Next. Struktur modal praktik. Struktur modal praktik merupakan masalah yang penting bagi perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan memberikan dampak langsung terhadap posisi finansial perusahaan. Next. Sekian, terima kasih. Dari saya akan dilanjutkan oleh Mbak Dea. Wis mari lho. Iya. Sapa sing ngene? Iya. Sing tekku mbek teke Ergon tak adite, sing tekmu ambek teke sapa? Sherlyn cek dipotongno Sherlyn kok jadi kirim nang aku kok tak tak totoni. Sing upload sapa? Kita tak upload gak apa-apa. Pokoknya iso ngirim nang Ya wis. aku. Ya tak dino gak kirim nang aku ya. Ya mana nih? Kebijakan dividen yaitu kebijakan dividen adalah memutuskan pilihan apakah laba yang diperoleh akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen ataukah akan ditahan sebagai laba ditahan yang selanjutnya akan digunakan sebagai sumber dana untuk investasi. Dengan demikian, kebijakan dividen harus dianalisis dengan keputusan pembelanjaan atau penentuan struktur modal secara keseluruhan. Serta nilai perusahaan sangat ditentukan oleh nilai modal sendiri atau nilai utang. Dengan itu, diperhatikan modal harga saham untuk satu perusahaan yang mengalami pertumbuhan konstan, menunjukkan bahwa pembayaran dividen yang lebih besar dan akan cenderung meningkat harga saham. Kemudian meningkatkan harga saham berarti meningkatkan nilai perusahaan, tetapi perlu diingat bahwa pembayaran dividen yang dimiliki semakin besar akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk investasi, sehingga akan menurunkan tingkat pertumbuhan perusahaan dan selanjutnya akan menurunkan harga saham tersebut. Mengenai teori kebijakan dividen. Dividen sendiri yaitu memiliki teori kebijakan dividen, yaitu salah satu keputusan yang penting yang berkaitan dengan adanya usaha untuk memaksimumkan nilai perusahaan yang dipengaruhi oleh keputusan investasi, struktur modal atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, serta kebijakan dividen itu sendiri, yaitu keputusan apakah laba akan dibagi kepada pemegang saham atau diinvestasikan kembali untuk kemungkinan mendapatkan capital gain. Ketika keputusan tersebut saling berinteraksi satu sama lain, karena keputusan investasi dipengaruhi oleh tersendirinya dana dan biaya modal. Biaya modal dan berbagai pertimbangan seperti likuiditas, prospek pendapatan, pajak, kondisi lingkungan, ekonomi, preferensi pemegang saham, dan kesempatan investasi yang ada. Ada beberapa macam teori kebijakan dividen. Yang pertama, teori dividen tidak relevan. Yang kedua, bird in the hand teori. Yang ketiga, take preference teori. Yang keempat, information contact hypothesis. Yang kelima, clientele effect. Yang pertama, teori dividen tidak relevan, yaitu teori ini mengisyaratkan bahwa pemegang saham atau investor menganggap sama tidak berbeda apakah laba akan ditahan ataukah akan dibagi sebagai dividen. Investor dapat menciptakan sendiri kebijakan dividen. Teori ini
diajukan oleh Modigliani dan militer. Berdasarkan asumsi yang tidak realistis, yaitu seperti tidak adanya biaya pajak serta biaya broker, sehingga tidak berpengaruh apakah memilih rasio pembayaran tinggi atau rendah. Modigliani dan militer berpendapat bahwa di dalam suatu kondisi keputusan investasi yang given, pembayaran dividen tidak berpengaruh terhadap kemakmuran pemegang saham, dan bahwa nilai perusahaan sangat ditentukan oleh earning power dari aset perusahaan. membuktikan pendapatan secara matematis dengan berbagai asumsi, yaitu dengan pasar modal yang sempurna di mana semua investor bersikap rasional. Yang kedua, tidak ada pajak perseorangan dan pajak penghasilan perusahaan. Yang ketiga, tidak ada biaya emisi atau flotation cost dan biaya transaksi. Lalu, kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap biaya modal sendiri perusahaan. Lalu yang terakhir, informasi tersedia untuk setiap individu, terutama menyangkut tentang kesempatan investasi. Untuk menyederhanakan bahwa perusahaan saat ini dibiayai dengan 100% modal sendiri. Saham baru sebagai pengganti pembayaran dividen sebanyak nominal tersebut. Lembar saham tentunya saham baru tersebut akan dijual pada tahun pertama dengan harga jual sebesar P1 dan pemberian total dana sebesar MP1. Jika bersamaan 9.2 pembilangnya ditambah dengan MP1, maka tidak ada akan berpengaruh nilai saham tersebut dengan diperoleh persamaan 12.3 seperti gambar tersebut. Dengan itu, nilai perusahaan pada tahun ke-0 adalah sebesar nilai sekarang. Total dividen yang dibayarkan pada tahun pertama ditambah dengan total nilai saham yang beredar pada tahun pertama dikurangi dengan total nilai saham baru. Jika tidak ada utang, maka pada tahun pertama besarnya sumber dana harus sama dengan besarnya penggunaan dana, titik di mana adalah kebutuhan dana untuk investasi adalah laba bersih. Oleh karena itu, laba bersih ditambah dengan penjualan saham baru harus sama dengan investasi baru, ditambah dengan pembayaran dividen atau total dana atas penjualan saham baru yang ditentukan oleh besarnya investasi. Lalu yang kedua, bird in the hand theory mengatakan bahwa dividen saat ini lebih pasti sehingga kurang beresiko dibanding kemungkinan keuntungan modal di masa depan. Oleh karena itu, mereka lebih menyukai dividen saat ini. Dengan analog, investor memandang satu burung ditangani lebih berharga daripada 1000 burung di udara. Dengan itu, investor akan menilai tinggi pada perusahaan yang memberikan rasio pembayaran dividen tinggi saat ini. Implikasinya bahwa kebijakan dividen akan lebih disenangi dengan rasio pembayaran dividen yang tinggi, dan rasio pembayaran dividen tinggi akan menaikkan harga saham pada awal periode. Lalu yang ketiga ada preference theory. Jika asumsi tidak ada pajak sebagaimana digunakan pada teori tidak relevan, ketidakrelevanan
dividen dicabut karena pada kenyataannya ada pajak pada kenyataan capital gain dikenakan pajak dengan tarif lebih rendah daripada pajak atas dividen. Maka saham yang memiliki pertumbuhan yang tinggi menjadi lebih menarik, namun capital gain masih lebih baik dibandingkan dengan pajak atas dividen. Karena pajak atas capital gain dibayar setelah saham dijual, sedangkan pajak atas dividen dibayar setiap tahun setelah pembayaran dividen. Misalnya, kedua saham tersebut hanya akan dimiliki selama 1 tahun sebagai contoh berikut. Lalu saya lanjut. Yang keempat, information context hypothesis. Dalam kebijakan dividen, manajer cenderung memiliki informasi yang lebih baik tentang prospek perusahaan dibanding dengan investor atau pemegang saham. Akibatnya investor menilai bahwa capital gain saat resiko dibanding dengan dividen di dalam kas, dan pembayaran dividen selalu diikuti dengan kenaikan harga saham dan sebaliknya, menurunkan dividen diikuti dengan penurunan harga saham. Karena adanya perubahan information context dalam pengumuman dividen, ada beberapa kesulitan untuk menentukan perubahan harga saham tersebut, yaitu kebijakan dividen dilihat sebagai satu tanda bagi investor. Lalu yang kedua, karena memang investor lebih menyukai dividen daripada capital gain. Lalu yang terakhir, karena kombinasi keduanya masih perlu dilakukan studi secara lebih mendalam. Lalu yang kelima, clientele effect. Dalam kebijakan dividen terdapat dua kelompok investor dengan dua kepentingan yang berbeda. Dengan adanya kedua kelompok investasi tersebut, perusahaan dapat menentukan kebijakan dividen yang oleh manajemen dianggap paling baik. Oleh karena itu, ada kecenderungan perusahaan untuk enggan melakukan perubahan kebijakan dividen. Karena perubahan kebijakan dividen akan mengakibatkan beberapa investor akan menjual sahamnya dan akibatnya akan menurunkan harga saham tersebut. Lalu ada kebijakan dalam praktik. Yang pertama, ada prosedur pembayaran dividen. Mengatakan bahwa mengumumkan tanggal pembayaran dividen dan besarnya dividen per lembar saham, titik pemindahan pembukuan hak atas saham ditutup pada saat pembayaran dividen. Jika pemindahan hak dilakukan sebelum pembayaran dividen, maka pemegang yang baru akan menerima pembayaran dividen. Titik perusahaan mengirimkan cek kepada pemegang saham pada tanggal pembayaran tersebut. Lalu ada peraturan yang mempengaruhi kebijakan dividen, yaitu dividen harus dibayarkan dengan laba ditahan saat ini atau periode yang lalu. Selain itu, dividen tidak dapat dibayarkan dari model saham titik pembayaran. Dividen tidak dapat dilakukan apabila perusahaan dalam keadaan insolvensi. Lalu apabila perusahaan mempertimbangkan akan menginvestasikan keuntungan yang diperoleh, maka sementara pemegang saham menghendaki untuk menerima dividen, maka perusahaan harus mengeluarkan saham baru. Pengaruh kedua alternatif tersebut, misalkan neraca sebuah perusahaan manufaktur, seperti tabel di bawah ini. Lalu, andaikan terdapat kesempatan investasi yang memerlukan dana sebesar 200 juta dan akan memberikan net cash flow setiap tahun sebesar 50 juta untuk selamanya.
biaya modal sendiri sebesar 20%. Apabila perusahaan tidak akan memberikan dividen, maka tidak perlu mengeluarkan saham baru. Dengan demikian, perusahaan menjadi seperti tabel di bawah ini. Kalian bisa memahami tentang dividen tersebut, perbedaan dari kedua tabel tersebut. Lalu karena laba yang diinvestasikan kembali, maka kas menjadi 0. Titik nilai investasi baru tersebut sebesar 50 juta per 20%, dengan hasil 250. Perusahaan memutuskan untuk tidak membagikan dividen menjadi sebesar 2.050.000. Faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, yaitu ada kebutuhan dana. Kebutuhan dana sendiri yaitu kebutuhan dana bagi perusahaan merupakan faktor yang harus dipertimbangkan untuk menentukan kebijakan dividen yang akan diambil. Lalu ada likuiditas. Likuiditas perusahaan yaitu pertimbangan yang berkaitan dalam banyak kebijakan dividen. Sebab dividen bagi perusahaan merupakan kas keluar, maka dari itu semakin besar posisi kas dan likuiditas perusahaan secara keseluruhan akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen tersebut. Lalu ada kemampuan meminjam. Sebagian besar perusahaan dapat diatasi dengan kemampuan perusahaan untuk meminjam dalam jangka pendek. Meminjam dalam jangka pendek tersebut akan meningkatkan fleksibilitas likuiditas perusahaan, serta perusahaan juga dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk bergerak di pasar modal dengan mengeluarkan obligasi. Titik perusahaan yang semakin besar dan sudah diestablis menjadi Q dan A. Akses yang lebih baik di pasar modal tersebut. Lalu ada keadaan pemegang saham. Jika perusahaan itu kepemilikan saham relatif tertutup, manajemen biasanya mengetahui dividen yang diharapkan oleh pemegang saham dan dapat bertindak dengan tepat jika hampir semua pemegang saham berada dalam golongan high-tech lebih suka memperoleh capital gains, maka perusahaan dapat mempertahankan dividen payout dengan rendah. Lalu slide yang terakhir, faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen yang terakhir yaitu ada stabilitas dividen. Stabilitas dividen di sini dalam arti tetap memperhatikan tingkat pertumbuhan perusahaan yang ditunjukkan oleh koefisiensi arah yang positif dengan faktor lain. Saham yang memberikan dividen yang stabil, maka periode tertentu akan mempunyai harga lebih tinggi daripada saham yang membayar dividennya dalam presentasi yang tetap terhadap laba. Misalkan perusahaan A memiliki dividen payout ratio jangka panjang sebesar 50% dan akan tetap membagikan dividen sebesar 50% tanpa memperhatikan bahwa laba yang diperoleh mengalami siklus, maka perusahaan B tersebut akan tampak dalam gambar seperti 12.1 tersebut. Lalu pihak perusahaan B yang memiliki laba yang sama dengan perusahaan A dan mempunyai dividen payout ratio yang sama sebesar 50%, tetapi juga menjaga stabilitas pembayaran dividennya. Kondisi perusahaan B tampak dalam gambar 12.2. Terima kasih, sekian dari saya. Bisa dilanjutkan untuk Sherlyn. Minta tolong share screen ya.
Ya, sebentar. Sudah terlihat apa belum? Udah. Makasih, Mbak. Sudah. Besarin sedikit bisa nggak? Kebesaran ya? Enggak, guys. Kita nggak apa-apa. Aku mulai ya. Ya, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, mengenai alternatif kebijakan dividen atau kebijakan perbayaran dividen. Yang pertama, ada pembayaran dividen yang stabil. Perusahaan yang mengambil kebijakan untuk membayarkan dividen per lembar saham dalam jumlah yang stabil dengan cara membiarkan payout ratio berfluktuasi agar harga pasar saham lebih tinggi. Hal ini dapat mudah dipahami karena, yaitu A. Dividen yang berfluktuasi lebih beresiko daripada dividen yang stabil. B. Pemegang saham yang mengharapkan pendapatan dan penerima lebih suka menerima dividen dalam jumlah yang stabil dalam kurun dividen minimum. Yang C. Persyaratan listing. Surat berharga mensyaratkan dividen yang stabil dan tidak terputus. Next. Yang kedua ada payout ratio yang konstan. Beberapa perusahaan memiliki mempertahankan persentase payout atas laba yang konstan, maka rasio dividen payout ratio bisa dihitung dengan menggunakan rumus DPR sama dengan DPS atau EPS, yang mana DPS adalah dividen per share dan EPS adalah earning per share. Berikut contoh rumus tersebut. Next. Pembayaran dividen reguler yang rendah disertai pembayaran ekstra. Kebijakan ketiga ini merupakan kebijakan moderat yang mengkompromi atas dua kebijakan yang lebih fleksibel. Kebijakan dividen pemegang saham. Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap kemakmuran pemegang saham. Dalam penjelasannya, perlu dilihat kebijakan dividen dalam kondisi tidak pajak dan dalam kondisi pajak. Yang pertama, ada kebijakan dividen bila tidak ada pajak. Pertama, A. Asumsi kebijakan dividen bila tidak ada pajak. 2. Laporan sumber penggunaan modal dalam kedua perusahaan. Yang C. Dividen payout tidak tampak dalam persamaan nilai D. Yang D. Tanpa pajak, pemegang saham akan di-inferen untuk menerima pembayaran. Yang kedua, kebijakan dividen dalam kondisi tidak ada pajak. Yang A. Membuat asumsi yang sama seperti dalam kebijakan dividen, ada 3 tarif pajak yang berbeda yang harus dipertimbangkan, yaitu TSI, pajak perusahaan, TEPI, tingkat pajak penghasilan perseorangan, dan pendapat obligasi dividen dan upah. Ada juga yaitu TEGI, jadi secara umum, mereka pemegang saham akan lebih suka kebijakan tanpa bayaran dividen.
Yang ketiga, kebijakan yang optimal. Yang keempat, biaya pembelajaran eksternal yang lebih tinggi dan hasil kebijakan dividen rakyat yang berbeda. Yang kelima, dividen bermanfaat sebagai tanda untuk mengirim informasi. Yang keenam, status pajak dari pemegang saham akan membantu menentukan kebijakan dividen. Next. Ada juga kebijakan pembayaran dividen. Kebijakan pembayaran dividen terdapat 3 cara dalam pembayaran dividen, yaitu stock dividend, stock split, purchase of stock. Yang pertama, stock dividen. Stock dividen adalah pembayaran dividen dalam bentuk saham pada pemegang saham. Stock dividen juga merupakan rekapitalisasi perusahaan. Artinya, stock dividen hanya merupakan pendanaan buku saja dari rekening laba dan ditahan dalam rekening saham. Dividen besar dalam bentuk dapat dihitung dengan rumus jumlah dividen yang dibayarkan perusahaan bagi dengan jumlah saham, sehingga DPS kita didapat dari rumus, yaitu rumus DPS sama dengan jumlah dividen yang dibayarkan sama dengan atau jumlah lembar saham. Yang kedua, stock split. Stock split adalah pemecahan nilai nominal saham dengan nilai nominal yang lebih kecil dengan proporsional dengan penurunan nominal saham. Menetapkan harga saham dengan nilai tertentu menjadi saham. Itu ada contoh saham biasa nominal Rp500 600 lembar. Rp 3 miliar dan kapital khusus Rp1 miliar 500. Tahap kedua ditahan, yaitu Rp sama dengan 7 miliar 500. Modal sendiri dengan Rp 12 miliar. Setelah maka akan menjadi tahap biasa dengan nominal Rp 250 hanya 1.200 lembar. Itu Rp 3 miliar. Kasus sama dengan Rp 1 miliar 500. Laba yang dihasilkan Rp 7 miliar 500. Modal sendiri sama dengan Rp 12 juta. Setelah stock split, maka nilai nominal saham berkurang dari Rp 5.000 per lembar menjadi Rp 2.500. Tetapi saham biasa kapital surplus dan laba ditahan tidak mengalami perubahan. Investor yang semula memiliki 100 lembar saham, setelah stock split, jumlah lembar menjadi 200 lembar. Meskipun total nilainya tidak mengalami perubahan. Next. Ada juga report stock. Yang terakhir, perusahaan sering melakukan pembelian kembali saham perusahaan karena memiliki kelebihan kas dan tidak ada kesempatan investasi yang menguntungkan. Dengan pembelian kembali, maka jumlah lembar saham beredar akan berkurang dan dividen per lembar saham akan lebih besar. Akhirnya harga saham akan meningkat. Misalkan, PT Ilashu memiliki laba dan harga pasar saham sebagai berikut, yaitu laba setelah pajak Rp 40 juta, jumlah saham beredar Rp 500.000, laba per lembar saham Rp 80, harga pasar saham setelah dividen Rp 960, price earning ratio selama 12 kali.
Misalkan perusahaan akan membagikan keuntungan sebesar Rp 20 juta sebagai pembayaran dividen dan pembelian kembali saham perusahaan. Maka per lembar saham menjadi Rp 20 juta 500.000. Dengan demikian investor berharap nilai saham sebelum dividen dibayarkan adalah sebesar Rp 1.000. Harga stok repos pada equilibrium dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu P sama dengan S ekspektasi atau S kurang N, di mana P yaitu harga stok repos equilibrium atau S jumlah saham beredar sebelum stok repurchase. Si harga saham saat ini sebelum repurchase akan dibeli kembali oleh perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.